Halo, perkenalkan nama gue Guntur. Selamat datang di channel gue yang bernama Cerita Malam. Channel ini gue bakal bahas seputar kasus-kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia. Video kali ini gue bakal bahas kasus hilangnya Sneha Aini Philip. Berikut kronologinya. Pada hari Senin tanggal 10 September 2001, wanita bernama Sneha Philip yang berusia 31 tahun memelihari sesuai rencananya. Ron Lieberman, suami Sneha, mencium istrinya sebelum meninggalkan apartemen mereka yang terletak 225 Rector Place di Battery Park City, New York, sekitar pukul 11 siang. Ron memiliki pekerjaan yang menuntutnya sebagai magang di ruang gawat darurat di Jacobi Medical Center, dan meninggalkan banyak waktu untuk memastikan dia tidak akan terlambat untuk shift panjangnya. Setelah bermain dengan peliharaan kucingnya bernama Viga dan Kali, Sneha membersihkan apartemen untuk mempersiapkan pesta makan malam yang telah dia jadwalkan dengan sepupunya Anu pada hari Rabu. Dia juga memindahkan beberapa anggrek ungu dan putih yang berasal dari Hawaii, menempatkan tanaman tersebut di dekat bak mandinya. Sneha mengirimi ibunya pesan sekitar pukul 2 siang, dan pesan itu menjadi obrolan yang panjang. Percakapan mereka secara online hingga 2 jam mencakup berbagai topik, termasuk waktu bersenang-senang Sneha dan Ron di sebuah bar pada hari Sabtu lalu ketika Ron bermain musik bersama dengan rekan kerjanya dan rincian rencana Sneha yang akan datang untuk minggu ini. Akhirnya sekitar pukul 4 sore, Sneha berpamitan dengan ibunya dan pergi untuk menjalankan beberapa tugasnya. Sneha menuju ke Century 21, sebuah diskon department store tempat dia biasa berada yang terletak hanya beberapa blok jauhnya dari apartemen mereka, dekat dengan gedung World Trade Center. Tak lama setelah pukul 6 sore, Sneha menggunakan kartu kreditnya untuk membayar pakaian dalam, gaun, celana dalam, dan kain. Kemudian dia pindah ke bagian sepatu dan membeli 3 pasang sepatu. Seorang kasir di departemen store mengatakan dia melihat Sneha berbelanja dengan seorang wanita muda India, tetapi orang ini tidak pernah dilihat dan tidak muncul di salah satu rekaman CCTV. Setelah dia keluar dari departemen tersebut, Sneha dinyatakan menghilang. Sneha lahir di India pada 7 Oktober 1969. Tingginya sekitar 150 cm dan berat sekitar 50 kg, dan memiliki tai lalat di pipi kirinya. Dia terakhir kali terlihat mengenakan kemeja panjang coklat lengan pendek dengan kancing di bagian depan, mengenakan sandal dan kalung manik-manik hitam dan emas dengan leontin salib. Dia juga biasanya mengenakan cincin berlian dan cincin pernikahan serta anting berlian berbentuk bunga. Masuk dalam teori kasus ini. Yang pertama, melarikan diri untuk memulai hidup baru. Apakah Sneha pergi melarikan diri? Teori ini biasanya muncul dalam kasus orang hilang meskipun jarang terjadi. Bahkan sangat tidak mungkin Sneha menghilang karena lingkungan kehidupannya sendiri. Tidak adanya bukti bahwa Sneha ingin melakukan persiapan untuk melarikan diri. Komputernya diperiksa secara menyeluruh dan menemukan dia tidak pernah mencari tempat untuk berpindah atau tips tentang cara menghilang tanpa jejak. Ditambah Sneha meninggalkan paspor, SIM, kartu kredit selain yang digunakan di departemen Century 21 dan kacamatanya. Sneha sangat dekat dengan keluarga, terutama ibunya. Saat menjelaskan hubungan dengan anaknya, ibu Sneha bernama Ansu berkata, "Dia menceritakan apapun kepadaku. Secara keseluruhan tampaknya sangat kecil kemungkinan Sneha melarikan diri dan kemudian tidak berhubungan dengan orang yang terdekatnya selama bertahun-tahun." Teori kedua, penyerangan 9/11. Apakah Sneha terbunuh saat serangan teroris 9/11 di World Trade Center? Ron mengatakan bahwa ketika dia pulang kerja sebelum tengah malam pada tanggal 10 September, Sneha tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Keesokan paginya dia merasa kesal dan tidak terlalu khawatir karena istrinya sering keluar larut malam dengan teman-temannya dan bisa saja menginap di rumah temannya. Keesokan harinya Ron berangkat kerja dan tiba di Jacobi Medical Center sekitar pukul 8 pagi untuk rapat. Tak lama setelah pertemuan rapat sekitar pukul 9 pagi, Ron bergegas untuk bergabung dengan beberapa rekan kerjanya yang sedang berkumpul di depan TV. Dia terkejut mengetahui bahwa sebuah pesawat telah menabrak menara utara World Trade Center yang terletak sekitar 2 blok dari apartemen mereka. Ron mengatakan dia berulang kali mencoba menelpon Sneha tapi dia tidak menjawab. Kemudian dia mencoba menghubungi keluarganya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa tidak mengetahui di mana keberadaan Sneha. Ron naik ambulan ke apartemennya tapi butuh lebih dari 6 jam untuk sampai ke sana karena kerumunan orang yang melarikan diri dari Manhattan. Ketika dia sampai, dia menemukan listrik gedung itu padam dan tidak bisa membuka pintu karena kunci otomatis. Setelah berlari di sekitaran apartemennya memanggil nama Sneha, seseorang di sana bertanya kepadanya ada apa. Dia meminta orang tersebut untuk pergi dan mengetuk ke pintu apartemennya. Setelah mengetuk, tidak ada jawaban. Setelah menghabiskan malam di rumah seorang temannya, Ron bisa masuk ke gedung apartemennya keesokan paginya. Ketika dia membuka pintu apartemen, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Abu asap dan puing-puing dari menara kembar jatuh telah masuk melalui jendela yang terbuka dan lantainya. Satu-satunya jejak kaki yang terlihat adalah peliharaan kucingnya. Tidak adanya tanda-tanda tas belanjaan Sneha dari Century 21. Tidak ditemukan di apartemennya.
Ron yakin Sneha tidak pernah pulang sejak kemarin, kemudian melaporkan istrinya telah menghilang. Ron mulai bertanya-tanya apakah Sneha terbunuh dalam serangan teroris ketika seorang wanita yang cocok dengan deskripsinya terlihat di rekaman keamanan gedung apartemennya. Pukul 8.43 pagi, 3 menit sebelum pesawat American Airlines penerbangan 11 menabrakan ke Menara Utara. Seorang wanita yang mirip Sneha memasuki lobi, menunggu lift selama beberapa menit, dan kemudian tiba-tiba meninggalkan gedung. Wanita itu memiliki tubuh dan potongan rambut yang mirip dengan Sneha, dan mengenakan gaun seperti yang dia kenakan saat berbelanja. Ron berpikir jika Sneha sedang dalam perjalanan ke apartemen mereka ketika dia mendengar keributan di luar, dia akan pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dan mengingat bahwa dia adalah dokter penyakit dalam. Begitu dia melihat kekacauan itu, dia akan langsung bertindak dan menggunakan keahlian medisnya. Namun pihak berwenang tidak dapat memastikan apakah itu Sneha dalam rekaman itu. Sinar matahari yang melada di lobi mensamarkan video sehingga sulit untuk melihat apapun selain siluet wanita itu. Namun wanita misterius itu tidak membawa tas belanjaan apapun. Kemungkinan besar akan dilakukan Sneha setelah berbelanja di Century 21. Ron mencoba membuat media meliputi tentang hilangnya istrinya, tetapi karena dia tidak dapat membuktikan bahwa hilangnya Sneha terkait dengan serangan teroris tersebut, mereka tidak tertarik. Lalu dia menelpon saudara laki-laki Sneha bernama John dan memintanya untuk menghubungi wartawan dan memberi tahu mereka tentang hilangnya Sneha, tapi tidak memberikan detail penting seperti fakta bahwa dia terakhir kali terlihat secara resmi pada tanggal 10 September. Tetapi saudara laki-laki Sneha malah membuat cerita palsu yang melibatkan dia berbicara dengan adiknya di telepon sementara dia merawat korban yang sedang terluka. John mengatakan kepada wartawan, "Saya sedang berbicara di telepon dengannya, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa pergi karena orang-orang terluka." Sneha berkata, "Saya harus membantu orang-orang ini, dan itulah hal terakhir yang saya dengar darinya." Dia akhirnya mengakui kebohongan pada pihak berwenang, tetapi pada saat itu narasi pahlawan Sneha tidak mungkin untuk diurungkan. Nama Sneha akhirnya ditambahkan ke daftar resmi korban 9/11 dan keluarganya menghadiri sejumlah peringatan. Pada peringatan ini mereka menemukan rasa ketenangan dalam kebersamaan dengan orang lain yang juga mengalami kehilangan orang terdekat. Pada tahun 2003, Ron mengajukan petisi pengadilan di New York County Surrogate Court agar istrinya dinyatakan sebagai korban serangan teroris 9/11. Pada waktu hampir bersamaan, ia juga mengajukan klaim ke dana kompensasi korban, mengingat usia Sneha dan potensi penghasilan di masa depan. Ron akan menerima antara 3 juta dan 4 juta dolar. Pada Januari 2004, kantor pemeriksa medis menghapus nama Sneha dari daftar resmi korban 9/11. Seorang juru bicara kantor pemeriksa medis menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Sneha bahkan masih hidup pada tanggal 11 September. Dan pada 29 Juni 2006, Kejaksaan Surrogate Hakim Rennie Roth memutuskan bahwa tidak dapat dibuktikan Sneha meninggal pada 11 September 2001. Kemudian tanggal kematiannya didokumentasi sebagai 10 September 2004, 3 tahun setelah dia dilaporkan hilang sesuai dengan hukum negara. Dalam putusannya, Hakim Roth menunjukkan bukti dalam laporan polisi yang menunjukkan bahwa Sneha mungkin sengaja menghilang atau telah dibunuh. Melihat Ron tidak dapat menunjukkan sertifikat kematian dengan tanggal 11 September 2001 sebagai tanggal kematian Sneha, dana kompensasi korban menolak klaimnya, tapi khususnya belum selesai. Pada tanggal 31 Januari 2008, sebuah panel 5 hakim memberikan suara 4-1 untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah dan menyatakan Sneha sebagai korban penyerangan tersebut. Secara resmi menjadikan korban ke 2.751 dari runtuhan World Trade Center. Namanya ditambahkan ke panel S66 dari National September 11 Memorial South Pool. Terlepas dari putusan itu, Ron tidak pernah menerima uang dari dana kompensasi korban. Bayaran terakhir dan telah ditutup pada tahun 2003. Jadi tidak ada uang yang tersisa untuk didistribusikan pada saat 2008. Mayoritas hakim mengakui kurangnya bukti langsung yang menempatkan Sneha ada di dekat gedung penyerangan tersebut. Tapi mencatat bahwa standar yang jelas dan meyakinkan tidak memerlukan kepastian mutlak. Itu hanya mengisyaratkan bahwa bukti membuat kesimpulan ini sangat mungkin. Menurut juri, kemungkinan besar Sneha meninggal di sana. Mereka percaya jika dia meninggal dengan cara lain, tubuhnya akan ditemukan. Selain itu, mereka secara tegas mempertanyakan bukti dalam laporan polisi yang menunjukkan bahwa Sneha menghilang karena tindakan kriminal. Sangat mungkin untuk Sneha menjadi korban runtuhan World Trade Center. Seperti disebutkan, pengadilan memutuskan bahwa memang demikian. Juga keluarga Sneha dan suaminya Ron sangat vokal dalam keyakinan mereka bahwa dia meninggal sebagai korban 9/11. Namun ada juga sejumlah alasan mengapa banyak orang tidak percaya Sneha meninggal di penyerangan gedung World Trade Center. Pertama, tidak ada bukti fisik yang ditemukan yang menunjukkan bahwa Sneha terbunuh dalam serangan tersebut.
Setidaknya 60% dari korban dari World Trade Center telah diidentifikasi pada tahun 2019 melalui tes DNA dari jenazah atau dengan mengidentifikasi perhiasan atau barang-barang lain yang ditemukan di tempat kejadian. Tetapi dalam kasus Nia, kecocokan DNA tidak ditemukan serta juga perhiasan dan barang-barang lainnya di reruntuhan di WTC. Kedua, seperti yang telah disinggung, tidak pernah dikonfirmasi apakah si Nia adalah wanita yang di lobi gedungnya dalam rekaman CCTV beberapa menit sebelum penyerangan di WTC terjadi. Sungguh tidak ada bukti bahwa dia pernah berhasil pulang pada tanggal 11 atau berada di dekat menara kembar tersebut. Seorang hakim memiliki pendapat sendiri bernama Bernard Mallon Jr. mengatakan karena tidak diketahui di mana Nia menghabiskan malam pada tanggal 10 September, perlunya spekulasi untuk mengatakan bahwa rute kepulangannya membawa melintasi wilayah berbahaya di dekat lapangan World Trade Center. Atau pada pukul 8.44 pagi hari ketika serangan dimulai, dia bahkan berada di sekitar gedung World Trade Center. Masuk ke alasan ketiga, kecil kemungkinan Nia tewas dalam serangan teroris. Hakim Mallon melanjutkan dengan menekankan bahwa mayoritas hakim telah membuat keputusan berdasarkan spekulasi. Menurut pendapatnya, kemungkinan besar masalah profesional atau pribadi menyebabkan Nia hilang atau bahkan kematiannya. 3. Tindakan kriminal. Apakah Nia menjadi korban tindakan kriminal? Selama penyelidikan, polisi menemukan bukti yang mereka yakini menunjukkan bahwa Nia telah menjalani kehidupan keduanya dan dalam pandangan mereka telah lepas kendali. Pada musim semi 2001, Nia diberitahu bahwa kontraknya sebagai dokter penyakit dalam di pusat medis Cabrini di Manhattan tidak diperpanjang. Alasan ini diberikan keterlambatan dan masalah terkait alkohol. Setelah diberitahu bahwa dia pada dasarnya telah dipecat, Nia pergi ke bar dengan sekelompok pekerja magang dari rumah sakit. Kemudian Nia melaporkan kepada pihak berwenang telah dilecehkan. Namun polisi tidak percaya dengan laporan ini, dan Nia lah yang berakhir di penjara dengan tuntutan tingkat 3 atas laporan palsu. Jaksa menawarkan untuk membatalkan tuntutan jika Nia menarik kembali laporannya, tapi dia tetap dengan pendiriannya dan menolak tawaran jaksa tersebut. Setelah bebas, Nia berhasil mendapatkan pekerjaan baru di pusat medis St. Vincent State Island, tapi dia bekerja tidak lama di sana. Posisi itu datang dengan ketentuan ketat yang tidak dia patuhi, dan ketika dia gagal bertemu dengan konselor penyalahgunaan zat, dia diskors. Itulah sebabnya Nia tidak bekerja pada tanggal 10 September. Meskipun mereka baru menikah pada Mei tahun 2000, laporan polisi mencakup wawancara yang menunjukkan bahwa Nia dan Ron sudah mengalami masalah yang serius pada musim gugur 2001. Pihak berwenang mengetahui Nia sering keluar sepanjang malam dengan orang yang tidak diketahui suaminya. Orang-orang ini dia temui di berbagai bar, dan tempat yang biasa dia datangi termasuk bar lesbian terkenal. Selama wawancara dengan saudara laki-lakinya, John, polisi mendengar cerita yang mengejutkan. Sekitar sebulan sebelum dia menghilang, John mengatakan bahwa dia telah mendatangi pacarnya dan Nia telah berhubungan seks. Pertimbangkan masalah penyalahgunaan zat, Nia dan perilaku yang dilaporkan tidak menentu. Pihak berwenang menyimpulkan kemungkinan dia meninggal karena tindakan kriminal. Nia bisa dengan mudah terlibat dengan orang yang salah pada malam tanggal 10 September dan dibunuh. Namun pertanyaannya, bagaimana mereka menyingkirkan mayat Nia di kota yang dipenuhi polisi setelah penyerangan teroris? Namun keluarga Nia sangat tidak setuju dengan laporan polisi ini. Memang dia suka bersenang-senang, tetapi dia tidak memiliki masalah penyalahgunaan zat yang serius. Dia nongkrong di bar lesbian karena takut kejadian pelecehan serupa terjadi lagi. Dia juga terkadang pulang dengan wanita yang dia temui di bar. Tapi ini karena dia suka bersenang-senang dan sangat ramah dengan orang-orang. Dalam pandangan Ron, tidak mungkin Nia biseksual atau selingkuh. Serta John membantah pernah memberitahu polisi bahwa dia memergoki saudara perempuannya bersama pacarnya sedang berhubungan seks. Pada akhirnya orang-orang terdekatnya dan pengadilan tidak setuju dengan apa yang telah dikemukakan polisi. Tapi tidak jelas motivasi apa untuk mereka membuat laporan palsu tersebut. Dan akan jauh lebih baik jika mereka menyetujui bahwa Nia telah tewas selama serangan di gedung World Trade Center. Tapi mereka tidak melakukan ini. Sebaliknya, pihak berwenang menghabiskan waktu berjam-jam dalam penyelidikan mereka hanya untuk sampai pada kesimpulan yang hanya ingin didengar oleh beberapa orang. Adanya kemungkinan lain adalah Nia dibunuh oleh suaminya. Pada pagi hari tanggal 10 September, Nia muncul di pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pengaduan palsu sehubungan dengan tindakan pelecehan terhadapnya. Menurut polisi, saksi melaporkan melihat Nia dan Ron dalam perdebatan besar di gedung pengadilan. Tampaknya sedang berdebat tentang masalah penyalahgunaan zat dan lesbianismenya. Nia yang marah pergi dan meninggalkan Ron. Lalu ada panggilan telepon yang aneh. Ron mengklaim hanya dia seorang diri yang ada pada saat malam Nia menghilang. Tetapi ada seorang yang menelpon ponselnya dari telepon rumah mereka sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 11. Ron mengatakan pada pihak berwenang bahwa dia tidak ingat tentang panggilan itu. Tapi dia mungkin telah memeriksa pesan ponselnya. Tapi mungkin Nia telah kembali ke rumah, melihat Ron sedang tidak di rumah dan menelpon Ron.
Mungkinkah perdebatan mereka sebelumnya di gedung pengadilan berlanjut? Tidak jelas seberapa teliti rumah Ron dan Sneha telah digeledah, atau kapan tepatnya ini dilakukan. Apakah Ron punya waktu untuk membunuh Sneha di apartemennya, serta membersihkan tempat kejadian, dan entah bagaimana menyembunyikan tubuhnya dalam kejadian setelah 9/11? Dan jika demikian, di mana tempat pembuangan tubuhnya ini yang tetap tersembunyi hingga sekarang? Ron menyangkal perdebatan serius dengan istrinya di gedung pengadilan dan bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Sneha. Selama penyelidikan mereka, polisi mengesampingkan keterlibatannya dan perilakunya tampak mendukung hal ini. Dia mengambil cuti sebulan untuk mencari Sneha, dan ketika tidak ada kabar atas investigasi hilangnya Sneha, dia menyewa seorang detektif swasta untuk mencarinya. Dan keluarga Sneha berpikir Ron tidak mungkin terlibat dalam kasus ini. Dia akhirnya meninggalkan apartemennya dan tinggal bersama keluarga istrinya. Ketika Sneha secara resmi dinyatakan sebagai korban serangan teroris 9/11 di World Trade Center, keluarganya merasa lega. Itu memberi mereka alasan yang pasti atas kepergiannya dan penambahannya di tugu peringatan memberi mereka tempat untuk berduka dan penghormatan Sneha. Hansu, ibu Sneha, mengatakan kepada wartawan, "Saya bahkan tidak memiliki sedikit pun harapan bahwa dia masih hidup atau hal lain yang terjadi padanya. Lebih baik bagi saya untuk berpikir dia menjadi korban penyerangan World Trade Center ini daripada saya tidak bisa membayangkan jika seorang telah membunuhnya." Bagi banyak orang, kasus ini selesai, tetapi bagi sebagian orang, misteri ini tetap ada sampai Sneha ditemukan. Oke, sekian untuk video kali ini. Sangat misterius di mana keberadaan Sneha, apakah dia menjadi korban serangan teroris di gedung WTC atau menghilang karena dibunuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Jika kalian punya kasus yang ingin gue bawakan, bisa langsung aja komen. And see you guys in the next video.